Baik, kita mulai lagi ke session berikutnya. Setelah kemarin saya memaparkan tentang auto mode exposure, sekarang tinggal pengenalan ke mode lainnya yang telah saya janjikan. Di kamera saya atau kamera yang lain, merek lain pun sama. Ada mode P, mode AV, mode TV, hanya saja berbeda penyebutannya, pada prinsipnya sama saja. Kita coba bahas kamera yang saya miliki saja. Pada mode ini, yang mana kita harus tahu materi sebelumnya, yaitu yang dinamakan exposure. Sedikit kita ulas, flashback sedikit. Segitiga exposure terdiri dari ISO, shutter speed, dan aperture. Di ketiga komponen ini memiliki peran yang sama-sama penting, sehingga dalam perubahannya satu berubah, semua ikut berubah. Itu konsepnya untuk exposure. Begitu juga dalam mode P, dalam mode AV, TV sama. Hanya yang membedakan adalah kita tidak merubah semua tiga komponen ini, ISO, shutter speed, dan aperture. Dalam mode P, kita hanya menetapkan ISO. ISO kita tetapkan sesuai dengan ambient light, sesuai dengan kondisi ruangan, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Baru secara komputerisasi, secara algoritma, kamera ini menentukan aperture-nya berapa, terus shutter speed-nya berapa. Ini ditentukan oleh algoritma yang ada pada prosesor kamera. Mode P ini sangat kita butuhkan ketika kita menginginkan kualitas gambar terbaik, kualitas detail terbaik dari satu foto. Jadi sebisa mungkin kita menentukan nilai ISO dulu sebelum yang lainnya mengikuti. Itu maksud dari mode P. Mode P. Jadi kita menentukan ISO dulu sebelum mode yang. Jadi kita menentukan nilai ISO dulu sebelum nilai yang lain ditentukan kamera. Baik. Untuk mode P, kira-kira pengaturannya seperti ini. Nanti muncul di layar seperti ini juga. Ini mode P. Baik. Mode P ini sangat simpel dalam pengaturannya. Hanya tinggal tekan putar. Atau di beberapa kamera hanya putar saja. Meluruskan titik posisi dengan tulisan P. Sangat mudah sekali. Bisa dilihat juga pada layarnya nanti. Ada mode, ada ISO. Nah, ISO tersebut bisa kita sesuaikan nilainya berapa tergantung ruangan yang tadi saya sebutkan. Baru nanti untuk
mode lainnya akan mengikuti dengan sendirinya. Oke, saya yakin adik-adik mengerti tentang mode ini. Mari kita lanjutkan ke mode AVI. Baik, kita lanjutkan ke mode berikutnya yaitu mode TV. Mode TV ini setingkat lebih di atas mode P yang tadi saya sebutkan. Kita diwajibkan setting shutter speed dan ISO. Jadi kamera akan menyesuaikan setting aperture dengan sendirinya berdasarkan algoritma yang sudah ada pada kamera masing-masing. Saya lanjut ke mode berikutnya, yaitu mode AVI. Dalam mode AVI ini tidak jauh berbeda dengan mode TV. Hanya saja dalam mode ini kita diwajibkan setting ISO, setting aperture. Selanjutnya untuk shutter speed, kamera yang akan menyesuaikan. Mudah ya? Jadi tetap ketiga mode ini mengacu pada segitiga exposure yang kemarin telah saya bahas. Jadi dalam ketiga mode ini tetap mengacu pada segitiga exposure yang kemarin saya sudah jelaskan. Hanya saja kita menentukan beberapa setting dari 3 settingan tersebut. Ingin mencoba? Mari kita coba. Mari kita coba, kita praktekkan pada mode P. Ya. Di sini ada ISO 100 pada ruangan yang tidak begitu terang. Kita coba untuk ambil shot ke objek sarung tinju tersebut. Saya tidak bisa pakai jendela bidik karena mesti memperlihatkan juga kepada adik-adik. Di sini muncul angka ISO 100 yang tadi sudah ditetapkan. Tetapi walaupun light bar sudah posisi di tengah, tetapi shutter speed ini nampak begitu rendah dan bukaan ini nampak begitu besar. Kita coba hasilnya saja ya. Nah, nanti hasilnya saya akan sertakan juga. Seperti ini kira-kira hasilnya. Jelek bukan? Ya, itu karena ada kesalahan pada penentuan ISO di angka 100 tadi. Lanjut. Oke, sekarang kita coba ISO-nya dinaikin ke 6400. Nanti apa yang kita dapatkan? Ya, seperti biasa light bar di tengah, speed 125 dan f2. Nah, seperti ini kira-kira hasilnya. Ini sedikit misfokus karena memang lensanya di sini lensa 135 ya.
135 tadi dalam shutter speed 100. Jadi biasanya untuk lensa sepanjang ini kita harus menggunakan shutter speed 2 kali lipat dari panjang lensa, yaitu sekitar 250 atau 300 1/300 maksudnya, baru nanti nampak akan lebih fokus. Baik, kita coba naikkan untuk ISO-nya ke 12.800. Kita fokuskan lagi, nampak ada kenaikan di shutter speed menjadi 125, dan ini agak lumayan. Nah, oke. Ini adalah hasilnya. Ini walaupun tidak begitu fokus, tetapi lebih lumayan. Kira-kira seperti itu untuk adjusting ISO pada objek dalam ruangan yang kurang mendukung. Jadi kita pun jangan sampai terlena dengan ISO. Kita lihat juga berapa speed shutter speed yang disetting secara otomatis oleh kamera, berapa juga aperture-nya. Jika speednya jika speednya ada di bawah panjang lensa, maka yang terjadi akan kurang fokus atau blur atau shaking. Jadi hasilnya tidak akan bagus. Berbeda jika kita setting kamera di mode yang lain. Katakanlah kita setting kamera di mode TV, maka akan berbeda hasilnya. Kita coba. Ini yang tadi kita coba ke mode TV dan kita atur speednya menjadi 250. Kita coba shoot. Nih. Nanti saya akan bagikan juga hasilnya. Oke. Ini dalam mode TV. Berikutnya kita coba juga dalam mode AVI. Ini dalam mode AVI kita set karena speednya tidak tahu nih bakalan nyasar mungkin. Kita coba. Nah, ini 125 saja speed. Menurut saya jadi kurang fokus. Nah, itu percobaan antara P, AVI, dan TV. Kira-kira di ruangan gelap yang lebih cocok dipakai, silahkan adik-adik sendiri yang tentukan, karena adik-adik yang akan merasakan sensasinya nanti. Silahkan adik-adik coba sendiri bagaimana perbedaan antara masing-masing mode tersebut. Selamat mencoba.